Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadaba'uhar radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Dalam tafsir dipercaya bahwa tiupan pertama itu adalah seluruh makhluk itu dibangkitkan oleh Allah. Roh dipertemukan dengan arwahnya. Lalu kemudian diiringi oleh tiupan kedua untuk dimatikan, termasuk seluruh malaikat, seluruh alam semesta untuk dihidupkan kembali dan kemudian disatukan di dalam padang mahsyar. Kurang lebihnya begitu. Adapun perbedaan satu dua itu bukan suatu masalah, itu namanya suatu keanekaragaman dalam berbagai macam tafsir di dalam Al-Quran itu. Artinya Islam itu bukan agama yang sempit, bukan agama yang dangkal. Saking luasnya, saking besarnya itu, berbagai macam tafsir itu berkembang. Dan bukan jadi alasan untuk mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, menyesat-nyesatkan perbedaan itu. Sekali lagi ya, salah satu kemerosotan moral, kemerosotan akhlak, kemerosotan segi manusia di abad zaman sekarang ini. Kebetulan saya hidup di zaman 2021. Entah mungkin ini kalau YouTube terus ada sampai akhir zaman, siapa yang tahu. Namun perlu Anda ketahui ketika Anda sedang menonton saya ini adalah di tahun 2021 di tanggal 3 Oktober 2021. Salah satu akibat dari kemerosotan moral, akhlak, regenerasi, penurunan kualitas sumber daya manusia adalah karena manusia itu lari dari kitab agamanya masing-masing. Termasuk ini apa yang dinamakan dengan Islam. Karena saking terlalu canggihnya teknologi sampai kepercayaan kepada kiamat itu hampir ya mendekati 75-80% lah. Itu hampir umat Islam itu sudah hampir tidak percaya lagi tentang terjadinya hari kiamat. Dan terbukti dengan kemerosotan moral, tidak takut lagi orang untuk berbohong, berdusta, menghalalkan segala cara, mengejar materi begitu membabi buta. Kalau mengejar materi dengan cara Allah sangat dianjurkan. Khalifah pertama kita itu adalah Abu Bakar, seorang pedagang, seorang pejuang yang bekerja keras. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu orang Islam itu dilarang kaya. Tidak, cuma caranya, prosesnya. Allah sekali lagi sangat melihat proses, bukan hasil. Bahkan terkadang orang kafir lebih menghargai proses daripada orang Islam itu sendiri. Itu yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan bagaimana terpecah belahnya dua mazhab terbesar ini. Syiah memblok kepada Rusia, Sunni memblok kepada Amerika. Kita diadu domba seperti anjing. Bukan diadu domba seperti banteng atau apa, kita diadu domba seperti anjing. Harus saling salak menyalak antara Syiah dan Sunni. Kurang cukup saling salak menyalak antara kaum Sunni sendiri, saling salak menyalak itu. Hanafi, Hambali, Maliki, Teku, Cina segala macam itu, Sapi, saling salak menyalak. Begitupun di dalam Syiah saling salak menyalak, menggonggong, ribut, berisik, tidak menghasilkan karya apapun, nol, zero. Jadi follower, pengikut. Sebanyak apapun duit kita, sebanyak apapun, sekaya apapun, tetap kita tidak bisa membangun apa-apa. Perlu bantuan orang-orang kafir karena mereka yang memiliki teknologinya. Hal itu diakibatkan karena sudah hampir terkikis kepercayaan kepada hari kiamat itu. Hanya menjadi embel-embel, bahkan malah hanya menjadi sebatas gurauan, lelukon, ejekan. Masalah dosa menanti. Yang penting hari ini, sering sekali itu mendengar perzinaan, pelacuran, perjudian. Dan yang sangat disayangkan,
Mereka yang katanya ahli kitab, ahli kitab yang sangat pandai dengan ahli hadis, sangat pandai dalam ahli kalam, sangat pandai dengan ahli tafsir segala macam. Bukannya berusaha untuk mendamaikan dunia, tapi berusaha untuk memajukan mazhabnya. Oh, mazhab yang penting. Mazhab itu harus nomor satu di negara ini. Wah, luar biasa emang ketololan itu. Kebodohan itu. Agama itu sudah nggak ada di dalam Islam, yang ada adalah agama mazhab. Agamaku Hanafi, agamaku Isnairiyah, agamaku Hambali, agamaku Al-Qaeda, agamaku ISIS, agamaku Taliban. Bukan aku adalah Islam, udah. Dan akhirnya mereka itu, kaum milenial itu pusing kalau mau masuk pintu Islam itu pusing. Karena ketika dia belajar mazhab ini, mazhab yang lain iri, dengki, memarahi dia, mengkafir-kafirkan dia, membodoh-bodohi dia jadi pusing, jadi malas. Itu tanggung jawab siapa kalau begitu? Itu tanggung jawab para ulama, para kiai, para habaib, para syekh, para ayatullah. Itu kan gelar-gelar yang mengerti tentang agama. Harusnya disudahi itu perseteruan antar mazhab itu. Sungguh sangat mempusingkan, sangat tidak manusiawi, sangat tidak manusia. Capek melihatnya, pegel. Nikab adalah hal yang paling utama. Kalau tidak ada nikab artinya kafir. Astagfirullah. Orang gak sholat aja dianggap kafir sekarang. Sementara sholat itu adalah salah satu pintu Allah menuju Allah, bukan tunggal. Bukan artinya ini melalaikan sholat, karena memang luar biasa kalau kita lihat. Orang jadi malas sholat karena pemerintah itu tuh yang korup-korup itu sholat semua. Saya bergaul itu dengan orang-orang yang di bawah itu, malas mereka sholat, ngapain? Atau bajingan pemerintah itu juga sholat tapi kerjanya mengambil duit rakyat, tidak ada hukuman yang setimpal, di dalam penjara mendapat fasilitas kemewahan. Bullshit Islam itu sebenarnya, omong kosong. Nggak ada sebenarnya Islam. Yang adalah bagaimana mengejar materi, bagaimana agar keluarga kita dihormati, bagaimana agar anak kita itu bisa jadi sarjana, tak ikuti segala macam, agar bisa korupsi di kemudian hari. Sangat menjijikan, karena akibat tidak lagi takut akan hari akhir, hari kiamat. Nganggap enteng. Dosa mah nggak bisa dilihat, santai saja. Nanti juga dapat syafaat. Aku berjanji, siapapun kalian yang mengklaim berkata akan dapat syafaat, tapi tidak ada satu niat pun untuk memperbaiki diri, aku berjanji. Cukup janjiku hanya Allah yang tahu. Terlaknatlah kalian. Kesombongan kalian, kebiadaban kalian, kejaliman kalian, membiarkan yang curang-curang itu tetap ada, membiarkan korupsi, kolusi, nepotisme itu tetap ada. Sementara jelas sendiri bagaimana Utsman dikebukin di pinggir jalan, dijambak, ditendang, dipukul hanya karena isu korupsi. Betapa bencinya orang Islam tentang korupsi, tentang ketidakjujuran, tentang ketidakcurangan. Itu akibat dari tidak percaya lagi akan adanya hari akhir. Orang kalau percaya adanya hari akhir, boro-boro mau ngambil duit yang bukan haknya, takut. Tapi emang luar biasa permainan sistem laknatullah. Dan jangan dikira hanya di zaman kita ini saja, di zaman dulu juga ya modelnya semacam itu. Ya mau gak mau lah, akhirnya lebih sabar lagi, lebih tawakal lagi, lebih banyak berzikir lagi, lebih banyak bertasbih lagi, lebih banyak menundukkan diri di hadapan Allah.
Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Setidak-tidaknya kita tahu, oh nanti akan terjadi kiamat dan ada sangkakala di tempat kedua.